Saat ini jasa pinjaman online mulai marak dan meningkat hampir setiap tahun. Hal ini bisa terjadi karena banyak orang di saat pandemi yang membutuhkan uang untuk menyelamatkan perekonomiannya. Orang-orang mencari pinjaman online karena dianggap proses pencairan uang hanya dengan waktu yang sangat singkat dan persyaratannya mudah. Melakukan pinjaman uang memang hukumnya sah saja, namun kita harus dapat selalu waspada untuk memilih pinjol yang ada. Pasalnya, saat ini pinjol terdapat dua macam, legal dan ilegal. OJK sendiri mencatat bahwa ada 3.193 pinjol ilegal dalam kurun awal 2018 sampai April 2021. Namun pinjol legal yang tercatat di OJK hanya 146 saja. Kepala Satgas Waspada Investasi OJK menjelaskan ciri-ciri pinjaman online. Iya, ciri utama dari fintech lending yang legal adalah dia terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau ditelepon di kontak center 157. Ciri utamanya seperti itu. Nah, bagi fintech lending yang ilegal, cirinya adalah mereka tidak terdaftar di OJK, kemudian kita tidak tahu pengurusnya di mana, alamatnya di mana, kan jumlah bunga yang tinggi, denda yang tinggi, kemudian juga ada intimidasi, teror, yang perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya cerdas kalau pinjam hanya fintech lending yang terdaftar di OJK. Kini 5 tersangka kasus pinjaman online ilegal ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena terbukti tidak terdaftar di OJK. Selain itu, di tengah masyarakat, pinjol kian meresahkan dengan bunga pinjaman yang sangat besar mencapai 41% atau tidak sesuai dengan penawaran di awal dan sistem penagihan yang tidak sesuai aturan. Beberapa waktu lalu saya pernah mendapatkan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan kalau salah satu teman saya ini memiliki tagihan di pinjaman online, dan di situ saya takut karena saya tidak mengetahui dan tidak merasa memiliki hubungan dan keterkaitan dengan hal-hal tersebut. Tapi tapi dari mana dia tahu nomor saya? Dan saya takut jika nantinya akan menyebabkan kerugian kepada saya atau orang-orang di sekitar saya. Dan saya merasa harus was-was juga. Kalau aku yang mengalami itu, jujur aku kaget dan sedih banget kenapa ini harus menimpa di aku. Cuman ya namanya musibah emang gak bisa milih. Yaitu ketakutan yang paling utama adalah sekarang ini kan marak sekali ya peminjaman online. Nah, itu yang menjadi ketakutan utama kita kalau misalkan data diri kita itu tersebar. Terutama yang paling penting tuh KTP sih, karena KTP itu udah yang paling penting banget dan gak boleh orang lain itu tahu tentang data diri KTP kita. Sistem yang dilakukan pinjol dengan menyebarluaskan identitas si penghutang ke halayak banyak itu sangat dinilai kurang etis dan juga sangat melanggar privasi. Kemungkinan besar si penghutang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak sehingga terpaksa harus meminjam kepada pinjol atau pinjaman online. Malah dipermalukan dengan menyebarluaskan identitas dengan penagihan yang sangat tidak wajar.